Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas A14. Kami sebenarnya kelompok 3 tapi dipecah jadi 3 ya. Di sini saya bersama dua rekan saya. Yang pertama ini ada Pak Fajrian Syah Arif, beliau guru bahasa Sunda di SMP. Kemudian ada Ibu Bakti Susilawati, beliau guru kelas di SD. Dan saya sendiri Nur Muhammad Nabil, saya guru TIK di SMP. Di sini kita bertiga ini akan mendiskusikan tentang ide gagasan dari permasalahan yang ada di sekolah kami masing-masing. Kebetulan kami dengan background yang sama, yaitu sebagai guru. Jadi kita di sini mengumpulkan semua masalah-masalah yang ada di tempat kerja kita. Setelah itu kita cari ide gagasannya apa. Seperti itu. Oke, bisa kita mulai Pak Fajri dan Bu Susi. Di sini kira-kira di sekolahnya ada permasalahan apa aja. Ini masalah yang paling umum dan sangat sering terjadi ya. Ini masalah gratifikasi ketika pembagian rapot, baik itu rapot tengah semester maupun akhir semester. Ini di sekolah saya masih suka sering terjadi ya. Gratifikasinya itu dalam bentuk apapun. Mungkin dari sekolah Bu Susi atau sekolah Pak Fajri juga kayaknya masih ada ya. Kalau ini masuknya kita sepakat kayaknya nilai anti korupsi ya. Selain kesadaran harus dihilangkan kesempatan. Nah, menurut saya ide gagasan untuk masalah gratifikasi ini yaitu untuk masa pandemi ini atau berkelanjutan pun sebenarnya bisa digunakan, yaitu dengan cara hasil rapor si anak ini kita kirim lewat email, itu cara mudahnya, atau kita membuat sistem informasi untuk pengumuman nilai rapot bagi masing-masing siswa. Nah, untuk pelaporan bagaimana perkembangan si anak di sekolah itu bisa kita tulis di bawah rapot dengan esai uraian. Jadi bagaimana perkembangan si anak ini selama setahun, bagaimana sikapnya di sekolah dan segala macam. Kalau menurut saya seperti itu. Cuman kan kita juga melihat di lapangan ya Pak, tidak semua siswa ataupun orang tua yang paham teknologi Pak. Jadi memang bagus untuk meminimalisir gratifikasi, yaitu dengan cara rapot itu lewat email. Cuman kan tidak semua orang tua bisa paham teknologi gitu. Sebenarnya kita bukan hanya sekedar membuat sistem informasi ya, tapi juga mengedukasi bagaimana cara menggunakannya sih untuk orang tua siswa, untuk guru, dan untuk siswa tersebut. Iya. Makanya sebelum itu kita perlu mengadakan sosialisasi dulu Pak. Iya, pasti. Kepada orang tua. Iya, gitu. Setelah membuat sistem informasi ini pasti mensosialisasikannya kan. Kemudian bisa juga seperti yang pernah disampaikan sama Bapak tutor kita, kita bikin surat edaran yang resmi dari sekolah kepada orang tua siswa melalui WA, pengumuman WA gitu, untuk tidak membawa sesuatu, uang ataupun berupa barang waktu pengambilan rapot. Itu bisa Pak, salah satu gagasan untuk mengendalikan gratifikasi. Untuk pengawasannya seperti apa Bu Bakti? Kenapa Pak? Iya, surat edaran itu bagus. Kan kalau instruksi atau kebijakan itu pasti adanya namanya pengawasan gitu. Menjamin tidak edaran tersebut akan bahwa si orang tua tidak membawa apapun ke sekolah. Mungkin tindak lanjut dari surat edaran ini juga edukasi ya kepada guru-guru atau wali kelas untuk tidak menerima apapun ya dari orang tua murid gitu. Jadi nanti juga ketika ada yang ketahuan menerima sesuatu dari orang tua murid dan dia tidak menolaknya, bisa kita bilang kita kasih sanksi gitu. Mungkin membuat peraturan atau kebijakan ada ketegasan dari pimpinannya membuat kebijakan sanksi atau dalam bentuk apapun. Mungkin bisa seperti itu tindak lanjutnya gitu. Kan di sekolah saya itu beberapa ada yang memasuki masa pensiun. Jadi ketika dalam pembelajaran itu, pembelajarannya monoton Pak.
tidak ada timbal balik interaksi antara guru dan murid. Jadi hanya mengirim WA sebatas kerjakan tugas di buku halaman sekian gitu. Kemudian jadi tidak ada interaksi, guru menerangkan, siswa bertanya. Jadi pembelajarannya itu monoton karena guru tersebut tidak paham teknologi, belum tahu adanya bagaimana cara memakai Zoom, kemudian aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran, seperti itu Pak. Dan ide gagasannya untuk masalah tersebut, yang pertama mengadakan sosialisasi kepada rekan-rekan guru bagaimana cara cara menggunakan Zoom, kemudian mengadakan seminar, mengadakan workshop tentang pelatihan bagaimana cara itu pelatihan kompetensi berarti sebutnya ya. Iya, bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menarik gitu Pak. Jadi bisa saya simpulkan dengan rangkaian kata-kata kayak gini kali ya Bu ya. Sebagian guru besar yang memasuki masa pensiun ini belum melek teknologi yang menyebabkan proses pembelajaran yang monoton. Kemudian ide gagasannya mengadakan pelatihan kompetensi terkait teknologi yang digunakan untuk proses pembelajaran. Mungkin tepat ya seperti itu ya. Jadi yang namanya mengadakan sosialisasi, workshop dan segala macam aktif Bang. Ya, itu terkandung dari mengadakan pelatihan kompetensi ya. Jadi pelatihan kompetensi. Maksudnya itu jangan menggunakan kosakata monoton itu. Ini apa nih? Menyebabkan proses pembelajaran tidak interaktif. Iya. Tidak pembelajaran tidak interaktif. Tidak interaktif. Oke. Interaktif. Juga guru-guru yang masih usia produktif hanya menugaskan siswa melalui WA gitu. Cuma kerjakan halaman sekian gitu, banyak. Masih banyak yang seperti itu. Itu berarti dia tidak menerapkan nilai etika publik. Dan komitmen mutunya juga kurang. Kemudian dia juga korupsi berarti, korupsi waktu mengajar. Ini sebenarnya agak nyerempet ya. Ini sebenarnya agak nyerempet ke banyak nilai ya. Kalau menurut saya ini agak nyerempet ke banyak nilai sebenarnya. Benar kata Bu Susi sih maksudnya. Kalau etika publik apa yang dilanggar? Pelayanan kepada siswa tidak optimal gitu. Kepuasan kan? Iya, kepuasan. Etika publik itu lebih ke ini. Kalau kualitas tuh lebih ke komitmen mutu bukannya. Kalau etika mah lebih ke misalnya dia ketika mengajar cemberut, teus, misalnya membeda-bedakan. Tapi bisa kalau misalnya ya bisa masuk. Kalau korupsi yang di mana, Bu? Korupsi waktu berarti kan Pak. Sementara kan sudah misalnya di sekolah saya ditetapkan jam belajar itu mulai jam 7 sampai jam 12. Sedangkan beliau hanya menugaskan lewat WA kerjakan sekian tanpa ada membimbing siswanya gitu. Sedangkan guru setelah mengasih tugas itu entah mengerjakan apa selain mengajar ya. Kalau misalnya beliau di rumah ya sambil membereskan rumah itu kan sudah istilahnya korupsi waktu Pak. Harusnya komitmen dong. Tidak komitmen menurut saya malah. Iya, makanya. Kalau korupsi waktu lebih emang keserempet tapi intinya dia tidak komitmen mutu, tidak fokus ke kualitas yang menyebabkan dia ya maksudnya gini. Korupsi waktu lebih baik kita garis bawahi aja banyaknya pendidik yang tidak masuk ke kelas. Banyak kok pendidik yang tidak masuk ke kelas dia. Misalnya ketika tatap muka. Jangankan tatap muka di online pun. Di online iya. Masih banyak pendidik yang tidak memberi materi. Itu kan. Iya, maksud saya gitu, Pak. Ya, jadi pendidik hanya sebenarnya apa yang dijelaskan Bu Susi dan Pak Fajri itu sama-sama benarnya ya kalau menurut saya ya. Jadi memang agak menyinggung di anti korupsi, menyinggung
sedikit menyinggung di etika, tapi kalau menurut saya benar ini lebih besar. Dan akuntabilitas pun sebenarnya ini agak kesinggung dikit ya. Cuman ini kalau menurut saya lebih cocok masuk ke nilai komitmen mutu ya. Karena akuntabilitas kesinggung dikit. Iya. Tapi dia kan mengajar. Iya. Dia mengajar, jadi tidak fokus ke akuntabilitas, tapi dia lebih fokus sekali ke komitmen mutu. Iya, kalau menurut dia saya mengajar, juga ini nilainya lebih ke arah komitmen mutu ya. Ini kita sepakat ya. Tidak meningkatkan mutu. Iya, ini sepakat, komitmen mutu. Masalah ketiga kira-kira apa nih? Mungkin dari Bang Fajri. Ya, dari Pak Fajri silakan. Kalau saya jangan ditulis dulu, saya bicara secara umum dulu. Pendidikan di Indonesia sekarang sedang berbenah dengan konsep Merdeka Belajar. Efek dari jebloknya indeks PISA, penelitian PISA waktu itu. Dan langsung Kemendikbud pun responsibilitas cepat untuk menerapkan Merdeka Belajar. Dan yang digarisbawahi, ini kan ada asesmen nasional, AKM, sistem kekerasan minimal. Nah, akhirnya digarisbawahi ternyata banyaknya satu, lingkungan belajar siswa, motivasi, daya dukung, dan lain-lain. Dan saya lihat, itu secara umum ya, intinya terciumlah kejeblokan pendidikan di Indonesia oleh nasional, oleh global pun udah tahu, semenjak penelitian PISA dan sekarang langsung digagas Merdeka Belajar. Sekarang masih siswa yang sebutnya menurun atau jeblok, mungkin terserah bahasanya apa. Kalau tema hanya mengungkapkan aja tadi. Itu lebih ke nilai apa ya, Bang? Kalau indeks prestasi siswa itu? Mutu, kayak komitmen mutu, Pak. Berarti kan itu dari guru yang tidak terampil. Iya, dari guru yang tidak terampil berarti kan dalam menetapkan strategi maupun metode pembelajaran yang efektif melihat dari karakter siswanya yang berbeda-beda. Ada atau tidak ide gagasan yang lebih bagus dibanding yang sudah berjalan saat ini gitu? Ini aja Pak, mengadakan program literasi. Nah, iya bisa. Setiap hari, terus setiap minggu atau setiap bulan. Iya, kan ada bahasanya. Yang sekarang berjalan kan ada tuh yang sebelum pembelajaran kita alokasikan waktu 10 menit atau 15 menit untuk membaca buku. Gitu. Itu program dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Bu? Iya, Namanya apa kalau boleh tahu? Pojok baca kan biasanya pojok baca. Dinas ya, maksud saya gini. Kalau dia memprogramkan seperti itu, dia mengeluarkan hasil evaluasinya enggak? Hasil evaluasinya itu ternyata pojok baca ini bagus karena tingkat efektifannya misalnya mengeluarkan seperti itu enggak dari dinas? Kalau dari dinasnya secara langsung sih kayaknya enggak ya selama saya ngajar, cuman lebih ke lebih ke antara siswa dengan guru gitu. Jadi kita bisa tahu nih anak yang sudah kompetensinya meningkat setelah membaca buku gitu. Tapi kalau untuk dari dinasnya langsung sih belum ada ya kayaknya. Ya sebenarnya dari tindak lanjut adanya program kan yang pasti kan adanya evaluasi, benar kata Bang Fajri. Jadi ya, buat apa menciptakan program tapi kalau nggak ada evaluasinya kan? Literasi itu dia yang mengeluarkan datanya itu lembaga di pihak ketiga. Atau misalnya lembaga ini namanya Gerakan Literasi. Nah, dia mengeluarkan tiap tahunnya data atau tiap setengah tahun bahwa indeks literasi baca di Jawa Barat itu misalnya masih posisi 8. Itu akhirnya distrik menangkap informasi tersebut. Akhirnya dievaluasilah literasinya karena ternyata masih tidak efektif. Itu kalau dijawab. Gimana nih Pak untuk yang literasi baca dari siswa? Nah itu benar tuh Bang Nabil, mengadakan literasi baca siswa. Tambahin Bang Nabil secara berkala. Yang mana nih? Dan bekerja sama dengan itu ya, meningkatkan literasi baca secara berkala, jangan hanya sekali selesai. Dan bekerja sama dengan lembaga atau masyarakat untuk untuk mengukur
tingkat keberhasilan literasi siswa. Bahasanya jangan membentuk berarti ya, dan bekerja sama dengan lembaga atau masyarakat untuk mengevaluasi program tersebut. Kurang enak. Kapan itu? Ini. Nilainya kira-kira apa ya? Komitmen mutu berarti ya? Iya, bisa masuk ke komitmen mutu. Ini mungkin di permasalahannya bisa kita tambahin kali ya, biar ada objek dari pihak sekolah atau dari pihak pemerintahnya kali ya. Nah, berarti sekolah sekolah tidak meningkat apa ya bahasanya ya? Sekolah tidak memperbaiki literasi atau tidak meningkatkan indeks literasi baca siswa. Kalau Itu kan sekolah, kalau sih sekolah lebih tidak mengadakan literasi berarti gimana? kalau sekolah sih lebih ke menyediakan sarana dan prasarana ya Pak ya. Nah, itu maksudnya, itu bahasanya saya Ya. susah lucunya. Coba gimana Bu Susi disusun kata-katanya? Sarana prasarana literasi di Ya, sekolah yang tidak memadai gitu, tidak memadai. tidak memadai terhadap literasi baca siswa atau gimana? Iya, Sarana prasarana literasi aja. dalam mendukung literasi siswa. Itu bahasanya bagus tuh. Cocok Sarana, jadi ini ahli komunikasi. prasarana, dan program ya. Iya, boleh program dari sekolah yang kurang memadai dalam mendukung literasi siswa. Ya, sekolah tidak Bahasanya yang tidak mengapa-ngapa efektif aja kali ya, tidak efektif dalam mendukung. Bu Susi, Pak Nabil. Ya, Pak. Berarti sekolah tidak menerapkan nilai yang mana tuh? Komitmen mutu berarti. Komitmen Jelas ya? mutu. Iya, jelas. Oke, terima kasih Pak Fajri dan Bu Susi atas waktunya. Diskusi kali ini kita membuat gagasan yang mengandung nilai aneka ya dari permasalahan yang ada pada tempat kerja kita. Mungkin itu aja, nanti hasil dari paper ini akan saya jadikan PDF. Nanti akan kita presentasikan ke kelompok kita. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.